Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Para subscriber, penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada kami bersama Az-Zumrud TV dalam Jejak Kubro dan sejuta produk. Jutawan produk. Dan kebetulan kami berada di Pondok Pesantren Safinatul Mubarak. Akan berbincang-bincang sedikit tentang keutamaan dan hikmah parfum. Dan kemudian ada dari perusahaan jutaan produk nih ingin menawarkan Kiai sebagai apa ini? Endorse dah. Endorse. Dan mudah-mudahan para jamaah pun mengikuti daripada kiainya ini. Kira-kira kabar gimana Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, doa semuanya. Amin. Pesantren lagi aktif apa libur ini? Masih aktif, santri masih aktif, dan seterusnya pengajian juga masih aktif. Online juga masih aktif gitu. Perlu kita tahu bahwa Kiai Fauzi ini berada di Prepedan Jakarta Barat ya, dengan pesantrennya yang cukup unik ya. Pondok Pesantren Safinatul Mubarak. Mungkin dari teman-teman saudara-saudara yang ingin menyantrikan, memondokkan anaknya, kalau jauh kan kejauhan gitu, mungkin masih sekitar Jakarta, mungkin bisa mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren ini. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Safinatul Mubarak, menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. 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 Kita pun berbincang-bincang. Dari pertama ini Bapak Abdul Rahman yang ingin menyampaikan kesan-kesannya dulu nih dari produk sejuta produk. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Abdul Rahman, bagian dari manajemen jutawan produk, Ustadz. Bukan sejutawan produk. Jutawan produk. Jutawan penting ada jutanya gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, maksud ke kami kemari bersama Ustadz Nurul diantaranya pertama hanya ingin silaturahim kepada Kiai Ahmad Fauzi, ingin silaturahim, ingin sowan, ingin mendapatkan keberkahannya, ingin minta pendapatnya, ingin segalanya begitu mungkin. Ingin minta pendapatnya apakah dengan berbisnis kami membuka produk yang parfum bermerek Kiswah Raudhah, apalagi ini produknya berupa parfumnya mereknya Mekah dan Madinah. Apakah kita nggak terlalu lebay gitu istilahnya Kiai? Apakah kita nggak terlalu berlebihan ini? Macem-macem aja bikin produk parfum kayak gitu, lebay banget sih lo, di sini juga banyak. Nah itu nanti kita mohon petunjuk dari Kiai, apakah terlalu lebay, apakah bagaimana gitu. Mohon petunjuknya dari Kiai, mohon masukannya atau mohon koreksinya. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai bisa menjelaskan tentang hikmah atau apa faedah kita memakai minyak parfum, minyak wangi. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama tentunya saya bersyukur kehadiran Ustadz Dodi, Ustadz Abdul Rahman dan Ustadz Nurul Bahri atas kehadirannya di tempat kami yang sederhana ini, dan juga tentunya kabar bahagia buat kami dihadirkan satu produk yang memang produk ini merupakan bagian dari kecintaan kita terhadap sesuatu yang bersih, sesuatu yang wangi. Menariknya memang minyak wangi itu kalau kita lihat daripada hadis baginda Rasul, ada 3 perkara yang tidak boleh kalau dikasih ditolak. Salah satunya adalah minyak wangi. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, ini menariknya nih. Di salah satu hadis, idza utiya ahadukum raihan, apabila kamu dikasih minyak wangi atau wangian, wala yarudduhu, dan gak boleh nolak.
fa innahu kharaja minal jannah. Karena minyak wangi itu keluar dari surga. Masya Allah. Nah, karena sebab hadirnya minyak wangi ini adalah bagian, ini kalimatnya kenapa kok minyak wangi nggak boleh ditolak kalau dibagi. Pertama, satu penghormatan terhadap orang yang memberi. Yang kedua, ini bagian dari keindahan, bagian dari sesuatu yang memang harus disiapkan bagi setiap muslim untuk menjadi orang yang terbaik. Begitu. Nah, kebetulan hadir di sini jutawan produk atau jutawan produk. Di antaranya adalah kalau tidak salah di sini ada kiswah. Yang satu lagi raudhah. Kalau tidak percaya, silakan saja datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Siapapun untuk pertama kali melihat Masjidil Haram atau Ka'bah pasti menetes air matanya. Dan itu terjadi pada diri saya. Yang kedua, ketika saya ke Raudhah dan pada saat itu belum COVID, masih desak-desakan, kita semua berlomba-lomba untuk hadir, paling tidak bisa berdoa atau sholat 2 rakaat di Raudhah. Nah, bagi orang-orang yang pernah merasakan ke sana, tentunya pasti ada rasa kangen, pasti ada rasa cinta. Nah, ini sebetulnya menjadi penjembatan buat kita yang kangen sama kiswahnya Ka'bah, kangen sama wangiannya Raudhah. Nah, minyak wangi ini menjadi jalan buat kita untuk paling tidak sedikit mengobati rasa kangen kita kepada 2 tempat ibadah suci itu. Dan bagi yang belum juga jangan sampai ketinggalan, walaupun belum bisa hadir, apalagi sekarang nih haji tidak boleh berangkat, ditunda. Paling tidak silakan nih, ada 2 minyak wangi yang barangkali bisa mencoba mengurangi rasa kangen kita kepada 2 tempat yang memang istimewa itu. Begitu. Nah, tentunya ini gambaran sedikit dari saya tentang minyak wangi. Minyak wangi ini adalah sesuatu yang memang tidak boleh ditolak kalau diberikan oleh orang, karena luar biasanya. Barangkali itu saja dari saya, Ustaz tadi. Mungkin saya ingin bertanya tentang minyak wangi yang alkohol dan non-alkohol itu. Iya. Berapa persen kadar itu alkohol dari minyak wangi? Dulu yang boleh dipakai? Dulu pernah saya tanya sama kiai saya. Kiai saya jawabnya begini. Alkohol itu terdiri dari dua, maksudnya alkohol yang terbuat dari bahan-bahan seperti buah-buahan atau sesuatu yang alami. Ada alkohol yang terbuat dari sesuatu yang sifatnya kimiawi. Nah, kiai saya pada saat itu ketika ditanya oleh saya, kalau yang terbuat dari alami segala macam begitu silakan, nggak apa-apa. Walaupun tapi ikhtilaf ya. Ada ulama, karena sebab begini, ada ulama yang mengatakan pakai alkohol itu boleh. Sebab ketika disemprotkan atau dipakai, maka sifat alkohol itu kemudian menguap. Jadi menguap itu kemudian hilanglah alkoholnya sebetulnya, begitu, dari minyak wangi itu. Walaupun begitu ikhtilaf para ulama gitu. Tapi kalau guru saya dulu pernah saya sempat tanya, kalau terbuat dari bahan alami tidak jadi masalah, begitu. Contoh-contoh yang alami itu? Ya, contoh yang alami ya kayak seperti saripati bunga atau sesuatu yang bisa dibikin menjadi alkohol seperti anggur dan sebagainya. Tentunya banyak begitu. Ya. Yang kemudian menjadi alkohol dan seterusnya. Ya. Kalau produk saya nggak tahu kalau ini gimana, non alkohol ya? Non alkohol. Oh, ini non alkohol malah luar biasa. Kalau non alkohol tentunya ya sangat dianjurkan begitu. Terlebih lagi menghindari sifat subhat. Menghindari sesuatu yang memang barangkali mencegah kita dari perkara-perkara yang dibolehkan. Walaupun nanti tentu perkara alkohol dan sebagainya adalah ikhtilaf. Cuman memang mayoritas ulama seperti itu, kira-kira begitu. Nah, tentunya saya juga, ini juga menarik nih, saya lihatnya nih. Ini kalau saya ingin sampaikan adalah buhurnya orang modern ini. Buhurnya. Kalau dulu kita mesti buhur itu adalah sejenis bahan untuk kemudian diasapkan, dibakar, kemudian keluar asap, wangi-wangian. Begitu. Sebenarnya memang biasa digunakan ketika misalnya marhabanan atau apa. Sebenarnya fungsinya adalah mengharumkan ruangan. Jadi mengharumkan ruangan. Nilainya itu esensinya. Buhur itu digunakan untuk mengharumkan ruangan.
apa namanya mengganti. Kalau cerita-cerita dulu kan zaman para wali songo tuh awalnya kan menggunakan apa namanya itu menyan. Atau ada satu lagi tuh yang bisa bikin mabuk tuh apa namanya itu. Nah, ya saya lupa namanya itu yang kayak yang kalau dibakar kayak dupa ya. Dupa ya kayak dupa tapi apa namanya saya lupa itu. Jadi dia bisa bikin apa namanya kemudian orang menjadi hilang kesadaran. Nah, kalau bukhur itu kemudian diganti sebagai bentuk wangi-wangian. Jadi ada yang dioles, nah sekarang ada yang seperti ini. Nah, ini saya pikir bukhur modern begitu. Apalagi di sini ada kiswah ya. Kiswah. Jadi ini nih wanginya wangi kiswah nih yang sekarang nih. Ya wanginya wangi kiswah. Kalau para pemirsa mungkin bisa nyium, mungkin kecium wangi kiswahnya ini. Cuman sayangnya nggak bisa dicium ini nih. Cuma bisa ditonton. Cuma bisa ditonton doang gitu. Barangkali itu dari saya Ustadz tadi, silakan. Ini apa untuk kemenyan kan ada yang bilang syirik dan segala macam itu. Perbedaan dengan bukhur itu apa? Ya intinya sebetulnya kepada kembali kepada kita persepsinya. Mau kemenyan, mau bukhur sebetulnya ya sama prinsipnya. Tinggal bagaimana. Nah, kalau yang satu lagi ada tuh yang juga dulu artis pakai tuh. Yang orangnya udah almarhum itu. Jadi dia ada semacam kristal yang dibakar terus orang-orang yang di sekitarnya kemudian jadi apa namanya? Bukan simpatik, hilang ingat, jadi hilang kesadaran begitu. Nah, itu si jenis narkoba yang kayak begitu nggak boleh deh tuh. Yang kayak begitu nggak boleh. Nah, begitu. Kalau yang begitu nggak boleh. Kalau yang kembali lagi mau menyan, intinya sebenarnya mau menyan, mau bukhur, mau minyak wangi ini intinya mengharumkan ruangan karena memang bagian dari keindahan dan itu disunahkan kita. Sunnah ini, wangi iya, sunnah. Sunnah wangi itu sunnah begitu. Jadi kalau beli ini nggak rugi sebenarnya, sunnah ya. Iya, pertama gini, niatnya bagaimana kemudian kita menyenangkan orang lain. Kalau kita punya rumah, orang lain tamu datang terus kemudian harum ruangannya, tentu membahagiakan orang lain. Dan membahagiakan orang lain adalah bagian dari ibadah, bagian dari sedekah kita kepada orang lain. Intinya begitu. Tergantung bagaimana kondisi kita meniatkan ini. Begitu. Itu kalau minyak wangi itu bener gak tuh? Memperingat daya tajam ingatan kita. Itu makanya kemudian para ulama-ulama dulu tuh kalau mau ngakuin sesuatu nyalain bukhur karena memang punya ini secara psikologi. Saya juga nggak tahu bagaimana penelitian ilmiahnya, tetapi dulu juga pernah saya tanyakan kenapa Pak Kiai harus ini. Nah, beliau juga berdasarkan kata gurunya mampu mempertajam daya ingat. Begitu makanya saya sendiri pun ketika ada pengajian selalu menyalakan semacam itu. Nah, ini dapat ini, insya Allah ini dinyalain nih. Amin. Begitu, alhamdulillah. Begitu. Tapi produknya apa aja nih dari? Wah, kalau ini nggak tahu saya nih kalau produknya apa aja nih. Begitu. Produknya apa selain ini raudo dengan ini apa? Kiswah. Kiswah. Iya. Jadi sementara kita siapkan untuk produk itu terutama andalan kita itu kiswah dan rodo. Oh, yang dua ini ya. Kiswah dan rodo emang semua umat muslim pasti mengharapkan pergi ke sana ya. Pergi ke sono supaya apa namanya ini sebagai wasilah juga sih kalau kita sebagai itu doanya. Cuma ketika nanti tambahan nanti yang ini Andalusia. ada Andalusia. Oh, Andalusia. Andalusia seperti ini. Cuma nanti karena kita sesuai namanya jutawan produk, insya Allah kita akan punya produk-produk yang lain. Kalau yang buat di mobil, di WC atau di tempat-tempat ruangan tuh ada? Ada produk untuk di yang mobil, untuk di mobil tetap kita memakai kiswah dan rodo. Untuk di mobil. Tapi bentuknya nggak bawa? Ruangan. Bentuknya di mobil hampir sama. Seperti ini ya. Seperti ini cuma kita emang pertama lupa dibawa. Tadi dikejar buru-buru supaya kita ketemu memakai juga seperti itu. Insya Allah. Nanti juga ada ini yang apa nama di mobil cuma gantungan yang digantung. Oh, model-model gantungan itu. Model kayak kertas. Kayak kertas gitu yang udah direndam itu ya. Iya, betul Kiai seperti itu insya Allah. Gitu. Mungkin ada penambahan? Mungkin sementara itu cukup. Mengenai alkohol sudah dijawab oleh Kiai. Alhamdulillah. Apa ada ciri-ciri apa maksudnya Kiai? Kan katanya memakai minyak wangi harus ada kayak misalnya mohon maaf saya sebut merek kasturi atau banyak merek itu. Apakah itu ada kesunahan? Jadi dulu tuh memang baginda Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dikasih minyak yang memang, tapi lagi-lagi bahan sekarang ini kan kalau ngikutin baginda Rasul tuh minyak kasturinya dari tulang tulang rusak. Kalau sekarang minyak kasturi sekarang ya nggak mungkin dari tulang rusak. Paling dari apa ya? Lagi-lagi sebetulnya kan itu sebuah merek. Sebetulnya bukan kepada kasturinya, hanya memang baginda Rasul waktu itu memakai minyak kasturi dan wangi karena memang terbuat dari tulang rusa itu. Kalau sekarang intinya sebenarnya bukan minyak merek apa segala macam, tapi bagaimana wangi-wangian itu bisa bikin kemudian kita berhadapan dengan orang lain senang terhadap kita. Bagian dari memberikan kebaikan kepada orang lain adalah sedekah, begitu. Jadi minyak apapun bisa ya, bisa. Hakikatnya begitu. Yang penting kan wangi, begitu. Dan tidak disebutkan di hadis tadi juga nama mereknya. Disebutkan cuma kalimat ar-raihan. Artinya sesuatu yang wangi, begitu. Enggak disebutin mereknya gitu. Misalnya kasturi atau apa enggak seribu bunga enggak. Tapi kalau ada yang murni alkohol itu boleh? Murni alkohol maksudnya? Gitu. Ya tadi. Iya tadi jawabannya kan tadi. Kalau memang itu terbuat dari kimiawi, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan. Yang membolehkan alasannya karena alkohol itu memuai. Jadi ketika disemprotkan itu dia naik. Cuman orang melarang mengatakan kalaupun dia memuai kan masih ada sisanya. Begitu, nah sisanya itu dianggap, tapi itu lagi ikhtilaf. Dan bagaimana saya mengambilnya ya tentunya jangan kalau bisa hindari. Begitu, kalau tidak bisa ya silakan menggunakan pendapat. Toh dua-duanya ada takbirnya, begitu, ada pendapatnya masing-masing. Jadi begitu. Mungkin ada lagi tanaman dari jutaan produk, kan? Saya kira sih cukup untuk cukup. Alhamdulillah dari keterangan Kiai itu sudah mewakili semua. Untuk masalah produk-produk, insya Allah nanti ketika ada yang berminat tinggal pesan Ustadz Abdurrahman atau saya. Oh ya, siap. Tapi catatan dari saya Ustadz tadi gini, buat para pemirsa dan jamaah, ada satu pepatah bahasa Arab, laisal jamal bi azwabi tuzayyinuha innal jamala jamalul ilmi wal adab. Minyak wangian ini akan sangat berdampak keindahan pada setiap orang. Walaupun wangi doang tapi tidak dibarengi dengan ilmu dan akhlak, tentu wangian ini akan jadi tidak berguna. Intinya gini, selain orang itu wangi, tapi juga harus sering meningkatkan keilmuan dan terus kemudian meningkatkan akhlak dia di hadapan orang lain. Barangkali kita tanya itu. Begitu. Mungkin teman-teman sekalian cukup sekian bincang-bincang, ada 30 menit ya. Kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan perbandingan. Kebetulan kami dari jutaan produk menawarkan produk barang yaitu Raudhah dan Kiswa. Mungkin teman-teman bisa memesan, nanti saya tulis di sini di kolom ini. Ini belum disebutin harganya ini. Oh iya, harganya. Jadi orang mau pesan bagaimana harganya? Bingung. Iya. Yang kayak gini nih. Berapa nih? Ini kan kayak bukul ya kan tadi. Bukul apa bukul? Bukur. Sihir gitu. Berapa ini nih? Ya nanti untuk masalah harga, untuk yang ini buku ketika jadi ada harga stokis, harga reseller dan harga retail. Oh begitu, macam-macam. Terangin dulu yang stokis saya apa, seperti apa. Stokis biasanya ini dijual antara 90.000. Oh, sudah sama isinya. Kalau stokis itu kayak member gitu apa ya? Kalau stokis itu udah jadi member, dia nyetok barang kurang lebih 2.300.000 itu sudah jadi stokis. Jadi nanti harganya lebih murah daripada reseller. Itu turun dari 90. Mohon maaf ya. Ya silakan. Kalau yang ini bisa harga stokis ini 13.500. 13.500. Cuma kalau harga reseller 17.500, sedangkan retail bisa 25 atau 30. Itu harganya. 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya. Kalau jadi member ya. Kalau jadi ini stokis. Itu kalau member syarat-syaratnya gimana itu tuh? Kalau member nggak ada syarat-syarat tertentu, kecuali dia ngisi formulir dan dia langsung bayar hak jadi member, jadi reseller itu Rp99.000. 100 deh ya? Kurang lebih 100 kurang 1.000. Nanggung. Nah ketika itu dia
udah ada hak usaha. Hak usaha jadi member. Oh, jadi dia Jadi bisa ketika buka beliau misalnya dia bisa jualan, dia bisa belanja di kami hanya harga 17.500. Beliau bisa jual 25 atau 30.000. Seperti itu kalau jadi member. Tapi kalau lebih mantapnya jadi stokis lagi, karena per stokis itu per kecamatan satu stokis. Kalau satu cuma kecamatan satu. itu ada stokis, nggak bisa stokis Daftar yang lain, daftar gitu. yang lain. Karena Begitu. untuk membangkitkan stokis yang ada di kecamatan tersebut. Begitu. Jadi stok itu kayak agen gitu ya. Kayak Iya, agen. betul. Mungkin demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada